ketika kita tidak bisa menerima diri kita sendiri, maka kita tidak akan bisa melanjutkan hidup ini. Apalagi kemudian kita disuruh menerima orang lain. Ketika kita bertindak sebagai hakim atas diri kita, maka ya kita juga dengan gampang akan menjadi hakim buat sesama kita. Sementara kita tahu bahwa penghakiman adalah milik Tuhan. Shalom, selamat pagi. Ini disclaimer dulu nih. Setiap kali saya mau sharing, saya selalu disclaimer. Saya waktu diminta untuk sharingkan tema ini, saya protes. Kok gue dapatnya selalu temanya gak jelas sih? Dulu mungkin teman-teman yang baru ya. Dulu kita masih di bawah hari Sabtu. Saya dapat tema bangkit dari kegagalan. Apa yang mau diomongin? Terus sekarang memaafkan diri sendiri, apalagi yang mau diomongin? Karena memaafkan diri sendiri itu kan sebenarnya udah nature-nya kita gitu. Kita sebagai manusia kadang-kadang lebih gampang untuk memaafkan diri sendiri daripada orang lain. Contoh, kalau orang lain berbuat kesalahan kita langsung protes. Tapi kalau diri kita berbuat kesalahan, gue kan manusia. Ya kan? Terus apalagi yang mau di-sharingin gitu. Tapi oke lah, karena disuruh, mau gak mau harus ikut. Oke, kita coba mulai sekarang. Jadi sebenarnya begini, di dalam 1 bulan ini tema kita di Rumah Harmoni itu adalah pengampunan. Dan dimulai dengan esensi dari pengampunan minggu pertama. Minggu kedua mengampuni sesama ya. Minggu ketiga sekarang ini adalah mengampuni diri sendiri. Jadi saya coba sharing. Kita coba sebentar nanti, ada beberapa bagian dalam sharing saya ini. Pertama kita coba pahamin dulu kenapa kita harus mengampuni. Kenapa ada proses, dalam hal ini bukan saya agak bedakan antara pengampunan dan memaafkan. Karena kadang-kadang kita salah mengartikan, definisi pengampunan itu hanya Yesus sendiri yang bisa mengampuni kita. Ketika kita mengampuni, berarti kita mengambil alih role-nya Tuhan Yesus. Kita hanya bisa memaafkan, tapi tidak bisa mengampuni. Dalam hal ini mengampuni dosa ya, jadi tema sharing saya hari ini adalah memaafkan diri sendiri. Nah, saya bagi ada beberapa bagian. Pertama adalah kita coba cari tahu dulu kenapa kita harus memaafkan. Baru kemudian apa yang menyebabkan kita harus memaafkan, dan setelah itu kemudian implikasinya adalah proses pemaafan diri sendiri itu bagi kita. Dalam hal ini kita coba belajar dari Rasul Paulus. Oke, kita mulai ya. Teman-teman siap semuanya? Bapak, Ibu, Om, Opa, Oma, Om, Tante, teman-teman siap untuk kita belajar hari ini, sama-sama belajar. Semua yang siap katakan amin. Oke, kita mulai. Kita mulai dari sisi pertama mengenai maaf. Maaf sendiri itu adalah, kalau kita baca dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, maaf itu adalah pembebasan dari hukuman. Karena satu kesalahan. Perhatikan kata yang saya tandai warna kuning. Kemudian ketika memaafkan adalah tindakan memberi ampun atas kesalahan dan sebagainya, dan tidak menganggap salah dan sebagainya lagi. Jadi kesalahan yang sudah terjadi kita lupakan, dilupakan atau ditiadakan. Perhatikan bahwa memaafkan itu atau maaf sebenarnya terjadi karena ada proses kesalahan, ada yang salah, ada yang tidak sesuai. Next, Bi. Ya, maaf dan memaafkan diperlukan karena ada suatu kesalahan. Jadi kalau kita nggak salah ya nggak perlu minta maaf. Cuma kadang-kadang kata maaf ini turun, didegradasikan sendiri oleh kita. Kadang-kadang kalau kita ketemu orang, maaf Pak saya boleh bertanya. Padahal sebenarnya kalau bertanya kan bukan suatu kesalahan ya.
kita boleh bertanya dong. Tapi kadang-kadang kita ngomong, maaf, boleh tanya? Maaf, saya boleh permisi? Nah kita degradasi sendiri, tapi arti sebenarnya kata maaf dan maafkan itu meniadakan kesalahan. Sementara kesalahan adalah keliru atau kealpaan. Ya, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya atau semestinya terjadi. Contoh, dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau umpamanya kita ada peraturan mengatakan kita tidak boleh melakukan sesuatu, sementara kemudian kita lakukan sesuatu, itu adalah kekeliruan. Kemudian itu diperlukan suatu tindakan yang lain berikutnya, yaitu adalah proses memaafkan. Karena kita udah tahu kita salah, ya kita harus memaafkan. So ini yang terjadi, kenapa kita harus memerlukan maaf dan memaafkan ini. Kesalahan adalah kekeliruan atau kealpaan. Dan itu terjadi karena kita manusia biasa. Teman-teman, selama kita masih hidup di dunia, apapun yang ada di dunia ini bisa kemudian keliru. Tidak ada sesuatu yang pasti. Sharing sebelumnya ya, waktu itu pernah saya sharing mengenai kegagalan ya, bangkit dari kegagalan, dari temanya yang agak sedikit nggak jelas itu. Kita udah belajar bahwa apapun di dunia ini pernah gagal, pasti akan gagal. Background saya technical, IT, kami di IT itu punya KPI atau punya standar. Semua sistem yang ada itu 99,97% bisa berhasil. Ada 0,3% yang gagal. Akhirnya kemungkinan, contohnya seperti ini. Handphone saudara yang mahalnya minta ampun, mau dia kelasnya iPhone, mau kelasnya Android atau mau kelasnya Vertu, ya yang bisa ratusan juta, itu ada kemungkinan 0,3% dia gagal. Itu teknologi. Kalau ngomong, apalagi kalau manusia. Teknologi itu cuma bisa, sebenarnya kalau dibilang ya, teknologi itu ya cuma dikasih input A, jawabnya pasti B. Dikasih inputan C, jawabannya D. Itu aja yang diulang-ulang sama dia. Tapi itu pun pasti akan gagal. Nah manusia, apalagi kita banyak faktor yang menyebabkan kita bisa gagal. Termasuk kelemahan kita sebagai manusia. Jadi kalau kita bilang kesalahan yang terjadi dalam kehidupan kita itu pasti adalah sesuatu nature-nya kita, dan kita perlu memaafkan atau perlu memaafkan diri sendiri. Nah, next, memaafkan diri sendiri itu apa sebenarnya? Kita sekarang udah mulai masuk ke intinya. Memaafkan diri sendiri adalah sebuah proses untuk melepaskan segala bentuk kebencian dan rasa sakit hati terhadap kesalahan dan kegagalan atau pelanggaran diri sendiri. Kalau teman-teman dari psikologis, mungkin agak nyambung ya definisinya ya, karena ini saya ambil dari seorang, saya lupa tambahkan source-nya, tapi ini harus psikolog. Dia mengatakan bahwa memaafkan diri sendiri adalah sebuah proses untuk melepaskan segala bentuk kebencian dan rasa sakit hati terhadap kesalahan dan kegagalan atau pelanggaran diri sendiri. So, kalau kita kemudian melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, sometimes itu kita perlu kemudian memaafkan diri sendiri. Kenapa? Karena sebentar itu saya jelaskan, kalau sampai kita tidak mampu memaafkan diri sendiri. Next. Ini akan terjadi ketika kita tidak bisa memaafkan diri sendiri atau ketika kita bisa memaafkan diri sendiri. Kalau kita bisa memaafkan diri sendiri itu ada dua. Pertama, yang positif dulu nih ya. Kita tahu kita gagal, kita tahu kita tidak berhasil mencapai sesuatu atau melakukan sesuatu. Kita kemudian bisa menerima keadaan tersebut dan melakukan perbaikan, kita melakukan evaluasi. Ini positif. Teman-teman atau om, tante, semuanya ketika melakukan suatu kesalahan, kemudian tahu dia melakukan kesalahan, dia melakukan evaluasi, dan kemudian itu dapat menjadi suatu inputan untuk melakukan perbaikan. Ini positif. Tapi kadang-kadang ketika kita kemudian melakukan kesalahan, terus kemudian kita tidak melakukan tindakan apa-apa, bahkan accept, melakukan penerimaan tanpa melakukan apa-apa,
itu kadang ya udah, gue memang lemah, gue memang tidak sanggup, that's it, selesai sampai di situ. Itu jadi nilai yang negatif buat kita. Itu akan kemudian berpengaruh terhadap image diri kita sendiri. Contoh ketika kita mengatakan kita nggak sanggup, itu tertanam dalam hati pikiran kita. Ya udah besok-besok kita menghadapi kasus yang sama, oh saya nggak sanggup, saya nyerah. Padahal kita belum coba. Tapi ketika kita sudah tahu kita salah dan kemudian kita coba evaluasi apa sih sebenarnya yang salah. Kenapa saya bisa salah? Apakah karena saya tidak mengikuti aturan tertentu? Atau karena saya terlalu tinggi ekspektasinya? Atau karena memang tujuannya tidak sesuai dengan kehidupan ini? Itu kemudian next kita ketemu hal yang sama, jadi pelajaran buat kita kenapa kegagalan kita yang sebelumnya. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Dan hati-hati, makanya proses memaafkan diri ini, saya nggak nyinggung yang negatif ya. Kita belajar yang positif. Kalau yang negatif, mungkin lain waktu kita belajar tentang yang kenapa negatif dan bagaimana kemudian merubah jadi positif. Yang sekarang kita konsen kepada yang positif. Jadi ada kesalahan, kemudian kita coba evaluasi dan kemudian kita lakukan perbaikan. Dan itu akan membentuk gambaran diri kita, image diri kita. Nah, coba kita lihat sekarang apa sih sebenarnya yang bisa membuat, tindakan apa sih yang kemudian bisa membuat kita dapat memaafkan diri sendiri. Ada beberapa hal yang terjadi supaya kita bisa memaafkan diri sendiri. Pertama ada akibat. Nah ini biasanya terjadi ketika penyesalan, konteksnya ketika kesalahan itu sudah terjadi. Kita kemudian menyesal, kenapa ya saya gagal? Ini ada akibat duluan nih. Sebelumnya ada satu proses, kemudian resultnya atau hasilnya kita ketemu, terus kemudian kita bilang, waduh, kenapa saya tidak mencapai ya hasil yang saya inginkan. Jadi ada akibat duluan yang kemudian kita lihat, oke, kita tidak tahu, kita kemudian tidak mencapai apa yang kita inginkan. Nah di situ kita sadar, kemudian saya ternyata sudah salah, saya sudah gagal dari akibat itu. Ini penting, dua hal ini penting. Tanpa hal ini kita tidak tahu bahwa kita salah. Problemnya memang kesalahan itu baru kita sadari ketika sudah terjadi. Langkah yang ketiga adalah evaluasi. Lakukan perbandingan. Saya salah di mana ya? Kenapa saya bisa salah ya? Apa yang menyebabkan saya salah ya? Disinilah kita mulai bertanya-tanya, kenapa ya? Apa yang bisa saya perbaiki? Apa yang bisa saya kemudian lakukan untuk saya kemudian tidak akan melakukan kesalahan yang sama? Dan akhirnya ada pengakuan bahwa yes, memang saya harus memperbaiki diri. Dan setelah itu ada tindakan, tidak sekedar cuma sampai di kata-kata, saya sudah melakukan kesalahan, saya harus memperbaiki diri. Tapi kemudian ada tindakan yang harus kita lakukan. Proses ini bisa jadi kemudian tidak berurutan, bisa bolak-balik. Tapi 5 proses ini harus ada untuk kita dapat melakukan proses pemaafan. Baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Dalam konteks kekristenan, kita sebagai orang Kristen, kita coba lihat proses perbandingan itu atau evaluasi perbandingan itu apa yang bisa kita pakai untuk kemudian kita dapat tahu bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Ini saya coba kasih perbandingan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesia ya terjemahan baru kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sementara dalam bahasa Inggrisnya, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me. Ada kata jalan dan the way. Saya coba cari-cari, walaupun saya bukan orang teologi ya, tapi saya coba cari-cari sebenarnya the way ini apa sih? Atau jalan ini apa sih? Kalau kita sekarang ini arti harfiahnya jalan ya, street atau apa ya, jalan yang bisa kita lalui ya. Tapi ternyata kalau kita lihat dalam terjemahan Yunaninya dari bahasa asli dari Alkitab Perjanjian Baru, itu tidak berasal dari kata hodos. Yaitu jalan, jalur, cara,
Dan dalam adat Yunani sering juga disebut dengan pilihan pola hidup yang jahat atau salah. Pola hidup yang baik atau yang benar. Jadi Tuhan Yesus kasih tahu ke kita bahwa dialah sebenarnya contoh hidup yang benar. Dialah yang bisa kita pakai sebagai perbandingan. Kamu itu udah salah atau kamu masih benar. Jadi cara hidupnya Tuhan Yesus itu cerminan buat kita untuk bandingin. Yang kita udah lakuin itu udah benar atau salah. Makanya kenapa selalu kita katakan kalau di sini kita mau jadi murid Kristus, apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan itu juga harus kita lakukan. Apa yang Tuhan Yesus sudah perintahkan itu juga jadi pedoman hidup kita. Karena kita menjadi pelaku firman. Makanya konteksnya jadi nyambung nih. Antara jalannya yang harfiah berarti tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa berjalan kepada Bapa, kita tidak ketemu Bapa. Dengan konteks yang kedua, apa yang Tuhan Yesus lakukan selama hidup di dunia ini, itu adalah menjadi contoh buat kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini juga. Ya. Ini dalam konteks kekristenan, berarti perbandingannya untuk kita dapat melakukan evaluasi adalah melihat Tuhan Yesus punya cara hidup. Nah, artinya kalau kita gabungin secara orang Kristen, sebagai orang Kristen, yang memungkinkan kita memaafkan diri sendiri adalah seperti ini jadinya. Ada akibat, ada kesadaran, ada evaluasi perbandingan, yang dipakai adalah firman Tuhan. Nah, sebenarnya saya agak bingung ketika saya harus kemudian mencantumkan etika, moral, hukum, peraturan, kesepakatan, tujuan ya sebagai kita untuk evaluasi. Tapi saya pikir-pikir benar juga ya, harus juga saya karena gini, orang Kristen Tuhan Yesus bilang bahwa kita hidup di dalam pemerintahan dunia. Ada pemerintahan yang Tuhan tunjuk, ada pemerintahan yang Tuhan kemudian angkat untuk berkuasa atas kita. Dan pemerintahan itu kemudian mengeluarkan peraturan-peraturan yang harus kita ikuti. Nah, sebagai orang Kristen kita juga harus mengikuti itu. Dan kita harus juga melihat apakah kita sudah salah atau benar dalam hal ini. Jadi selain firman Tuhan juga ada beberapa peraturan yang harus kita ikuti. Di gereja pun demikian, ada disiplin-disiplin rohani yang harus kita ikuti. Di Rumah Harmoni mungkin kita gerejanya nggak terlalu ketat ya. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat bukannya berkompromi, tetapi ada hal-hal yang kita anggap tidak terlalu esensial, kita bisa lakukan sedikit ya dalam tanda kutip kompromi, tapi sebenarnya tidak melakukan kompromi selama tidak menyalahi dari firman Tuhan. Tapi tetap kita punya peraturan. Volunteer harus hadir jam 8 di gereja pada hari Minggu. Khususnya WL, singer, pemusik, multimedia. Itu peraturan yang ada di tempat kami. Kemudian juga volunteer harus ikut doa Sabtu setiap jam 7. Itu adalah peraturan di tempat kami. Volunteer juga harus tergabung dalam friend. Itu juga adalah peraturan tempat kami. Nah, peraturan-peraturan itu juga harus kita ikutin. Kenapa? Karena punya tujuan semuanya. Jadi ketika kita tidak melakukan itu dan kemudian terjadi kesalahan, kita bisa lihat, oke, saya melakukan kesalahan karena ada peraturan yang tidak saya ikutin. Peraturannya apa? Contoh yang tadi. Demikian juga dengan firman Tuhan. Ketika saya melakukan dosa atau kesalahan, kenapa bisa terjadi? Mungkin Tuhan Yesus sudah bilang, jauhilah pergaulan yang jahat atau pergaulan yang buruk. Tapi saya masih kemudian ya berkompromi, gaulnya sama teman-teman yang tidak seiman. Pengaruh-pengaruh mereka mempengaruhi kehidupan saya, sehingga akhirnya saya tidak punya perspektif yang benar terhadap kehidupan ini. Itu yang kemudian kita harus lakukan. Ada proses evaluasi dan perbandingan, sehingga kita tahu bahwa kita salah. Nah, kita sekarang mulai kepada Rasul Paulus sebagai studi banding kita, kasusnya kita ya. Coba kita lihat dari latar belakang Paulusnya dulu. Paulus ini adalah seorang yang pintar dan terpilih. Dia diasuh atau diajar oleh seorang guru besar, seorang Farisi yang bernama Gamaliel. Saya baca-baca Gamaliel itu ada beberapa kali muncul, salah satunya ketika
dia terlibat dalam pengadilan agama. Dan karena Gamaliel ya, atas nasihat Gamaliel ya, seorang imam besar akhirnya kemudian tidak jadi menghukum. Nah, Paulus ini adalah termasuk golongan Farisi. Jadi golongan elit, golongan yang terpilih, dan dia pintar. Kenapa saya bisa katakan pintar? Kita tahu bahwa orang Yahudi, anak-anak Yahudi itu dididik dalam dalam sistem pendidikan yang ketat. Jadi ketika dia baru umur 5 tahun, dia udah masuk dalam sekolah, udah diasuh oleh sekolah. Kemudian ketika dia pintar, dia bisa melanjutkan lagi ke tingkat yang berikutnya. Sampai kemudian ada beberapa tingkatan yang mereka harus lalui. Kalau dia nggak pintar, biasa-biasa aja, ya udah selesai sampai situ. Dan dia tidak bisa kemudian, walaupun dia kaya, mereka orang kaya, mereka tidak bisa apply, mereka tidak bisa masuk dengan membayar, karena yang milih gurunya. Nah, Paulus dipilih oleh gurunya sendiri, Gamaliel, seorang Farisi yang terkenal, sehingga akhirnya kemudian Paulus sendiri mempunyai kedudukan yang lumayan elit di dalam mahkamah agama, di dalam golongan kaum Farisi. Itu yang pertama. Dan kedua, kemudian dia juga ngomong dia pelaku hukum Taurat yang setia. Dan ini dia ngomong ketika dia sudah bertobat. Jadi artinya gini, dia gak mungkin bohong kan. Dia udah bertobat nih. Kalau kita yang belum bertobat terus bilang gue pintar, mungkin kita bisa berbohong dalam hati. Tapi kalau Paulus bilang, saya ini taat dan setia ketika saya melakukan hukum Taurat pada saat dia sudah bertobat. Artinya dia tahu dong konsekuensi berbohong. Jadi dia gak mungkin bohong, kalau ketika dia lakukan, dia ngomong bahwa dia pelaku hukum Taurat. Jadi benar-benar itu semua hukum Taurat yang begitu banyak dilakukan. Yang ketiga atau keempat, dia adalah warga negara Romawi. Status warga negara Romawi ini elit banget pada saat itu. Paulus pernah ditangkap sebelum dia ke Roma, dibawa ke Roma. Paulus pernah ditangkap di Yerusalem, di dalam bait suci. Kemudian diserahkan kepada tentara Roma. Tentara Romanya mau menyiksa. Sebelum disiksa, Paulusnya ngomong, lo berani nyiksa gue? Gue ini orang warga negara Roma lo. Tentaranya sampai kaget. Yakin lo? Katanya kalau anak sekarang ngomong, demi apa? Dipanggil lah kepala pasukannya. Kepala pasukannya ngomong, beneran lu warga negara Roma? Bener. Kalau kita coba bayangin nih konteksnya pada saat itu. Terus si tentara Romanya ngomong, kepala pasukannya ya, gua aja beli loh. Gua aja sebenarnya bukan warga negara Roma. Gua aja harus beli. Lu bisa dapat orang jajahan. Iya, saya warga negara Roma. Gara-gara itu akhir kemudian dia jadi disiksa. Lihat betapa Paulus mempunyai kedudukan yang nggak sembarangan orang bisa mencapainya. Tetapi itu kemudian membuat dia jadi sombong. Ya dong, wajar dong. Dia pintar, dia kaum elit, dia warga negara Roma, bahkan penjajahan Roma pun tidak berani terhadap dia. Wajar untuk dia jadi sombong. Nah ketika dia sombong, problemnya ketika orang sombong itu tidak bisa menilai nilai baru. Dia gak akan bisa menerima pengajaran dari orang-orang yang menegur dia. Merasa diri paling benar. Tidak bisa menerima kebenaran orang lain. Itu artinya kemudian next B. Ya, karena merasa diri sombong, merasa paling benar, tidak bisa menerima kebenaran orang lain, sehingga ketika kemudian murid-murid Kristus mengajarkan Injil Tuhan Yesus di bait suci, murid Paulus itu suatu kesesatan. Sehingga Paulus tidak bisa menerima Injil Kristus. Dan ini akhirnya kemudian membuat dia menganiaya orang percaya. Pada saat itu dia merasa diri benar, karena belum ada perbandingan. Karena dia melihat bahwa ya, yang gue pelajari ini yang gue pahami, yang saya yakini ini adalah yang paling benar. Jadi kalau ada kebenaran lain, itu berarti bukan benar. Itu kesalahan.
Dan saya tidak perlu ngikutin itu, bahkan saya harus menumpas ajaran baru tersebut. Jadi itu yang dilakukan oleh Paulus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita lihat perbedaannya ketika Paulus sudah menerima Tuhan Yesus melakukan pertobatan. Kita baca di 1 Timotius 1, 15 ayat 16. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya. Apa implikasinya jadinya? Pertama coba kita lihat. Di antara mereka akulah yang paling berdosa. Bisa next. Di antara mereka akulah yang paling berdosa. Paulus sadar bahwa dulu ia telah melakukan kesalahan dan dia sangat merasa berdosa. Artinya dimulai dari kesadaran diri, ada perbandingan dan pengakuan. Kesadaran diri. Dia sadar bahwa dia sudah berdosa. Perbandingan, dulunya dia berdosa. Pengakuannya, yes kemarin saya berdosa. Ada kesadaran yang dibangun oleh Paulus. Kenapa bisa demikian? Ya, karena sudah melihat hasilnya. Dulu dia hidup di dalam di dalam hukum Taurat. Dia tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dibandingkan dengan kehidupannya dia setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi, akhirnya kemudian Paulus sadar. Nah, implikasinya buat kita apa? Next. Saya bisa salah, manusia bisa salah. Kalau Paulus aja bisa salah, orang pintar, saya apalagi? Saya bisa salah. Dan ini diperlukan buat kita untuk mengakui bahwa manusia itu bisa salah. Dan melalui kesalahan kita, Tuhan dipermuliakan. Kesalahan manusia itu ada untuk mengakui bahwa Tuhan itu, kita perlu Tuhan. Tanpa itu, ya apapun yang terjadi, walaupun dinasihatin Pastor Dister atau dinasihatin teman-teman yang lain, kita gak mau mengakui bahwa kita salah. Jadi kemudian ya, kalau Paulus saja bisa salah, berarti saya juga bisa salah. Dan kesalahan itu ada, harus saya accept, saya harus terima. Karena dengan kesalahan itu, saya dapat mengakui Tuhan bahwa saya perlu Tuhan. Oke, kita lanjut. Poin yang kedua. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Artinya, Paulus percaya dan mau menerima karya penebusan Yesus Kristus. Ada tindakan. Setelah perbandingan, nggak diam aja. Nggak, oke gue salah nih, ya udah mau ngapain, memang gue lemah. Suka-suka gue dong. Enggak. Tapi kemudian ada tindakan yang harus dia lakukan. Dia tahu itu. Akhirnya apa? Yang dia lakukan adalah menerima karya penebusan Yesus Kristus. Menerima sini bukannya sekedar menerima loh, tapi menghidupi karya Yesus Kristus di dalam hidupnya. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Dia yang dulunya tidak terhitung dari jemaat Kristus, menjadi yang dalam tanda kutip terkemuka di antara pengikut Kristus. Malah kadang-kadang saya juga bingung juga ya. Kalau teman-teman baca, ketika Yudas kemudian sudah mati gantung diri, rasul-rasul yang lain mengatakan bahwa kita harus menggenapi angka 12, jumlah rasul 12. Kita coba angkat satu lagi, kita berdoa dan kemudian kita angkat satu lagi siapa yang Tuhan pilih. Akhirnya terpilihlah Matias. Paulus tuh gak ada yang milih loh jadi rasul. 12 rasul itu tidak memilih Paulus loh jadi rasul. Tapi Paulus bisa jadi rasul, saya gak tahu siapa yang ngangkat dia jadi rasul. Gak tertulis di dalam Alkitab dan saya juga gak mau cari tahu deh. Gak akan ketemu juga gitu loh.
Tapi Paulus jadi rasul. Artinya apa? Dia yang tadinya bukan hanya tidak terbilang dari 12 orang atau dari jemaat Kristus, tapi yang kontra atau yang jadi lawan dan musuhnya, tiba-tiba karena ada tindakannya dia mengakui kesalahannya, itu membuat dia kemudian menjadi yang terkemuka. Salah satu yang terkemuka di dalam jemaat Kristus. Impact-nya apa buat kita bagi manusia? Bagi kita orang percaya, orang umat Kristen masa kini. Jadi kalau saya mau menerima pengampunan Tuhan, Tuhan aja mengampuni saya, maka saya harus bisa mengampuni diri sendiri. Saya harus bisa mengampuni kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya harus bisa berkata, yes saya salah, tapi saya harus memperbaiki, saya mau memperbaiki. Nah, balik lagi kadang-kadang ini remeh ya. Kadang-kadang kita anggap sepele. Cuma ini kalau kita tidak lakukan, ini bisa tersimpan dalam hati pikiran kita. Sesuatu tindakan yang kita tahu salah dan kita tutup-tutupin, itu akan menghantui kita. Percaya deh. Saya juga mengalami hal yang sama. Ada kesalahan yang saya lakukan, dan saya anggap sepele, dan saya anggap tidak ada orang tahu, itu saya tutup-tutupin. Saya tidak memperbaikinya. Dan itu menghantui saya, terutama dalam karir saya. Dan akhirnya kemudian saya tiba pada satu titik di mana saya udah gak sanggup. Saya sempat meledak. Saya sempat, apakah saya masih bisa meneruskan karir saya? Bisa mencapai puncak karir saya? Itu membuat saya kemudian berpikir saya harus melakukan sesuatu. Kejadiannya udah 20 tahun yang lalu pada saat itu. Tapi karena saya masih menyimpan ya belum menyelesaikannya. Itu ternyata membuat satu saat kemudian naik lagi ke permukaan. Dan itu mempengaruhi mindset saya ketika saya gagal di dalam pekerjaan saya. Ini karena gue gagal kemarin. Berarti gue memang orangnya gak sanggup. Gue punya kelemahan di situ dan gue gak perlu. Dan gue menyerah aja mendingan. Tapi waktu itu, ya dengan background saya, ini kalau gue menyerah gue mati nih. Maksudnya begini loh, saya sendiri di perantauan, keluarga saya di daerah, saya di sini juga gak banyak saudara, jadi artinya kalau saya gak kerja saya gak makan nih. Kalau saya gak makan saya gak hidup nih di Jakarta. Jadi waktu itu saya itu terdesak mau memperbaiki ini dengan mencoba mengampuni diri sendiri atau ya pasrah. Kalau pasrah saya nggak bisa kerja karena gagal waktu itu. Dan kemudian saya nggak dapat penghasilan. Kondisi itu kemudian memaksa saya harus memperbaiki diri sendiri. Akhirnya yang saya lakukan pada saat itu, saya harus menerima bahwa memang saya pernah gagal. Saya tahu ada hal tertentu yang harus saya perbaiki. Dan dimulai dengan kemudian ya pada saat itu mengulang lagi dari awal. Dengan cara yang berbeda. Nah mungkin ini juga teman-teman, saya nggak tahu. Ada om tante, ada opa oma di sini. Punya pengalaman hidup masing-masing berbeda-beda. Tapi ketahuilah, ketika kita tidak bisa menerima diri kita sendiri, maka kita tidak akan bisa melanjutkan hidup ini. Apalagi kemudian kita disuruh menerima orang lain. Gitu ya, ketika kita bertindak sebagai hakim atas diri kita, maka ya kita juga dengan gampang akan menjadi hakim buat sesama kita. Sementara kita tahu bahwa penghakiman adalah milik Tuhan. Oke, lanjut. Poin yang ketiga. Dalam ayat 16 dikatakan bahwa tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Poin yang ketiga adalah karena kasih Tuhan begitu dahsyat dan luas dirasakan oleh Paulus, ia bahkan seorang penganiaya jemaat pun bisa diampuni. Tadi saya udah jelasin, kalau dibilang
umat yang lain pada saat itu ya. Mengampuni oke, karena ya biasa-biasa aja mungkin kejahatan dan dosanya. Begitu diampuni, oke, that's it. Tapi Paulus loh ini musuh loh. Paulus ini orang yang begitu bersemangat untuk melakukan penghakiman kepada umat Kristen. Stefanus salah satunya. Paulus mengakui bahwa atas izin dia Stefanus dirajam sampai mati. Kemudian juga dia sering kali mendatangi rumah-rumah ibadah Yahudi untuk kemudian mencari orang Kristen. Bahkan kita tahu ketika Tuhan bertemu dengan dia ketika dia sedang dalam misi dari majelis agama untuk menangkap orang Kristen. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Paulus, Paulus, kenapa kamu menganiaya aku? Menganiaya Tuhan. Artinya bahwa secara dosa, Paulus begitu besar dosanya. Tapi ketika dia dengan dosanya yang sebegitu besar bisa diampuni, maka saya pun ketika sebentar nanti berdosa kembali, saya pun harus bisa mengampuni. Ketika saya kemudian berdosa kembali, saya harus bisa menerima itu. Tuhan aja bisa menerima Paulus yang begitu bejat. Apalagi saya ketika saya next B. Ketika saya kemudian melakukan dosa, berulang lagi jatuh dalam dosa dengan kelemahan saya harus tetap bisa mengampuni diri saya sendiri. Dengan tetap berusaha untuk menjadi lebih baik. Jangan pernah pasrah dengan kelemahan kita dan kemudian menghukum diri. Teman-teman, tadi kita udah belajar. Kelemahan kita, kesalahan kita, itu dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Itu dipakai Tuhan untuk menyatakan bahwa kita gak sanggup tanpa Tuhan. Kita perlu Tuhan. Artinya ini juga sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan dapat mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Kelemahan kita, kesalahan kita dapat Tuhan pakai untuk kemudian kita dapat berubah hidup kita. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, accept, terima itu. Jangan cari pembelaan diri, tapi kemudian lakukan tindakan. Apa yang harus saya lakukan? Poin yang terakhir. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Paulus sadar ada maksud Tuhan dalam kehidupannya. Walaupun dia sebejat-bejat itu, ketika Tuhan sudah memberikan dia kesempatan untuk berbalik dan bertobat, hidupnya bisa jadi berkat. Kesalahannya dia bisa dipakai jadi berkat. Kesalahan yang dia lakukan itu dapat menjadi contoh buat kita semua. Paulus aja seperti itu bisa diampuni, apalagi kita bisa diampuni juga. Jadi kalau Tuhan sudah mengampuni saya, kenapa saya tidak bisa mengampuni diri sendiri? Nah, kemudian ketika sudah diampuni, percayalah ada maksud Tuhan di dalam semuanya itu. Paulus, orang yang menganiaya jemaat, tapi kemudian akhirnya menjadi soko guru kekristenan. Bahkan di orang-orang di luar sana, sepupu kita ngomong, pernah dulu saya sempat baca, salah satu alasan mereka tidak bisa menerima kekristenan, karena menurut mereka kekristenan itu ajaran yang diajarkan Paulus. Karena begitu banyak surat-surat dalam perjanjian baru yang ditulis oleh Paulus. Jadi mereka bilang ya akal-akalan Paulus saja itu. Paulus saja bisa kemudian memaafkan diri sendiri. Bisa kemudian mengambil tindakan. Bisa kemudian menjadi berkat. Apalagi saya. Saya pasti bisa menjadi dampak. Saya bisa menjadi berkat buat sekeliling saya. Ini mungkin poin yang terakhir. Jadi teman-teman, inilah
yang perlu kita lakukan dan harus kita lakukan. Kenapa? Kemudian gimana kita bisa melakukan? Inilah yang kemudian kalau teman-teman sempat ikuti Pastor Benny Patinasrani pernah ngomong, kita perlu merenung. Ada perenungan diri yang kita perlukan. Kita di sini diajarkan saat teduh. Bahkan saat teduh itu dulu pernah jadi kewajiban untuk orang yang mau gabung dalam komunitas kita. Ya, ketika kalau di tempat saya, di komunitas di friend saya agak sedikit lebih ketat lagi gitu ya. Kalau mau ikut kegiatan-kegiatan biasa-biasanya aja ya oke. Tapi kalau mau lebih serius lagi, tergabung dalam friendship community, dia harus kemudian membuktikan diri dia punya kehidupan bersatu teduh yang rutin selama 3 bulan dengan dipandu oleh seorang fasilitator. Kenapa demikian? Karena ketika dia baca saat teduh, ketika dia kemudian punya kehidupan saat teduh yang disiplin dan teratur, disitulah dia merenung. Bisa melakukan perenungan apakah dia sudah melakukan kehendak Tuhan. Apakah kemudian firman Tuhan sudah menjadi panutan buat kehidupannya, dia menjadi pedomannya. Ingat, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu artinya gini, Juru Selamat, yes, dia mendamaikan kita, menebus dosa kita, tapi dia juga adalah Tuhan. Harus jadi Raja dalam kehidupan kita. Dia harus berkuasa dan berotoritas dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mengaku sebagai Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, artinya firman Tuhan harus kemudian jadi patokan buat kehidupan kita. Kita bisa gagal. Kita bisa kemudian sometimes kita capek, kita bisa kemudian lalai melakukan kehendak firman Tuhan. Tapi balik lagi, Tuhan bisa maafkan kita, berarti saya bisa maafkan lagi. Maafkan diri sendiri. Dan itu harus kita pakai sebagai pemicu kita untuk motivasi kita untuk mau berbuat lebih baik lagi. Untuk lebih serius lagi melakukan kehendak Tuhan, mengikuti perintahnya. Jadi, gimana teman-teman mau ngomong bahwa saya jadi murid Kristus? Saya mau kemudian hidup benar. Saya mau melihat perspektif kehidupan ini dari kacamata Kristus. Kalau saya sendiri gak pernah baca Alkitab. Saya baca kok katanya. Tapi setiap hari Minggu doang. Gak cukup bro. Setiap hari bro. Nah, jadi kalau teman-teman merasa bahwa baca Alkitab itu wasting time. Memang buat orang tertentu ya wasting time. Tapi percayalah, itu gak sia-sia. Ketika kita baca firman Tuhan, kita bisa melakukan perbandingan kehidupan kita. Apakah kita sudah sesuai belum? Kita bisa menganalisa. Kemarin ketika saya menghadapi kasus ini atau menghadapi satu peristiwa, saya sudah melakukan kebenaran belum? Terus kemudian ketika saya menghadapi pergumulan, apa yang harus saya lakukan? Bahkan kadang-kadang, ketika kita membaca firman Tuhan atau saat teduh, Tuhan sudah menginformasikan ke kita apa yang harus kita lakukan sebelum peristiwa itu terjadi. Teman-teman yang udah punya kehidupan saat teduh yang rutin pasti mengamini saya. Sometimes Tuhan kasih tahu loh. Nah itu buat om, tante, teman-teman semua. Kalau mamanya mau melakukan apa yang bulan ini kita sharingkan tentang pengampunan, ya nggak bisa kita lakukan tanpa kita mempunyai kehidupan saat teduh yang rutin. Karena dari situlah kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ampuni, apa yang harus kita maafkan. Baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap sesama kita. Oke. So, apa sebenarnya yang kita pelajari sekarang ini? Kita bisa simpulkan, artinya pertama, saya sadar saya adalah manusia atau makhluk yang bisa melakukan kejahatan, kesalahan. Kedua, Tuhan mengasihi saya dan mau mengampuni saya. Jadi, saya harus bisa juga memaafkan diri sendiri dan tentunya dengan orang lain. Ketiga, ada proses yang harus saya lewati. Kesalahan bisa terjadi kembali, jadi jangan menyerah.
Keempat, apapun yang terjadi selama saya dalam Tuhan, maka ia memakai hidup saya untuk menjadi alatnya. Bahkan dalam kelemahan saya. Demikian firman Tuhan, demikian sharing saya hari ini. Kiranya menjadi berkat buat teman-teman, Bapak dan Ibu.